Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Hamzah selaku dosen filsafat umum yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Aulia Ega Mulyasari dan Frista Yafira Ula Afifah akan menjelaskan tentang penguraian logika. Menurut buku Profesor Dr. Ahmad Tafsir, logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles yang membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dari terbentuk pengetahuan yang benar. Pembagian logika menurut buku Dr. Andes Hermundiri. Yang pertama, logika naturalis atau mantikal fitri, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Kemampuan berlogika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda-beda tergantung dari tingkatan pengetahuannya. Yang kedua, logika artifisialis, mantik asuri atau logika ilmiah, yaitu susunan hukum-hukum, patokan-patokan, rumus-rumus berpikir lurus yang berguna untuk mengatasi kenyataan yang tidak dapat ditanggulangi oleh mantik al-fitri. Pembagian logika menurut buku Filsafat Ilmu oleh Junjun S. Surya Sumantri. Yang pertama, logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua, logika deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kasus individual khusus. Dilihat dari metode dan subjeknya, logika dibagi menjadi yang pertama ada logika tradisional atau mantikal kodim, adalah logika Aristoteles dari logika dari para logikus yang membuat komentar yang menjadikan logika Aristoteles menjadi lebih elegan dengan sekedar mengadakan perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, logika modern adalah logika yang tumbuh dan dimulai pada abad ke-13, di mana pada masa itu ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Yang ketiga, logika formal, yaitu cara berpikir deduktif yang mempelajari dasar-dasar sesuaian dalam pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan berpikir benar. 4. Logika material, yaitu cara berpikir induktif yang mempelajari dasar-dasar penyesuaian pikiran dengan kenyataan. Sejarah logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, kata logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium dan Alexander Aprodisias pada abad ke-3 sebelum Masehi. Kaum sofis, Sokrates dan Plato dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Logika lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theopratus, dan kaum Stoa. Namun dalam hal ini Aristoteles belum memakai nama logika, namun memakai istilah analitika dan dialektika. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan, yaitu pengetahuan praktis yang mencakup etika dan politika, produktif yang mencakup pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya, teknik dan kesenian, teoritis yang mencakup bidang fisika, matematika, dan filsafat pertama. Setelah Aristoteles meninggal, ia meninggalkan naskah-naskah ajaran mengenai penalaran yang oleh muridnya dihimpun menjadi satu dan diberi nama organon. 6 naskah tersebut adalah kategori mengenai pengertian-pengertian, deinterpretatif mengenai keputusan-keputusan, analitika priora tentang silogalisme, analitika a posteriora mengenai pembuktian, topika mengenai perdebatan, dan de sophisticis elentis mengenai kesalahan-kesalahan berpikir. Di abad 2 Hijriah, pada masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab, logika merupakan bagian yang amat menarik minat kaum muslimin dan kemudian secara meriah dipelajari kalangan luas. Filosof Kindi mempelajari dan menyelidiki logika Yunani secara khusus dan studi ini dilakukan lebih mendalam oleh Al-Farabi. Ia mengadakan penyelidikan mendalam atas lafal dan menguji kaidah-kaidah mantik dalam preposisi-preposisi kehidupan sehari-hari untuk membuktikan benar salahnya. Pada abad ke-13, muncullah Petrus Hispanus, Roger Bond, Raymundus Lullus, dan Wilhelm Ockham
mengetengahkan logika yang berbeda sekali dengan logika modern. Raymond Lullus mengemukakan metode baru logika yang disebut ars magna, semacam aljabar pengertian dengan maksud membuktikan kebenaran tertinggi. Kemudian Leibniz menyusun logika aljabar untuk membuat sederhana pekerjaan akal serta kepastian, dan Immanuel Kant menemukan logika transendental yang menyelidiki bentuk-bentuk pemikiran yang mengatasi batas pengalaman. Logika dipandang sebagai sekedar peristiwa psikologis dan metodis seperti yang diajarkan oleh W.W.C. Perlunya ilmu logika. Mempelajari ilmu logika sangat berfaedah, yaitu sebagai 1. Membantu setiap orang untuk berpikir rasionis, yaitu sesuai dengan nalar hubungan logis antara bagian-bagian konseptual. B. Kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia. C. Lurus, yaitu sesuai dengan arah yang tepat. D. Tetap, yaitu sesuatu yang tidak akan dinamis. E. Metodis, yaitu sesuai dengan metode yang ada. F. Coherent, yaitu berfilsafat yang berusaha menyusun dengan secara rutut. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 5. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Pembahasan kata. Secara etimologi, kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa Jawa kanta. Dalam bahasa Sanskerta, kata sebenarnya bermakna konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Sedangkan secara etimologi, kata atau ayat adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya kata terdiri dari satu akar, kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Definisi. Definisi adalah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Macam-macam definisi. 1. Definisi operasional. Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja, karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi subjektif, karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan. 2. Definisi paradigmatis. Definisi paradigmatis bertujuan untuk mempengaruhi pola berpikir orang lain. Definisi jenis ini disusun berdasarkan pendapatan nilai-nilai tertentu. Adapun fungsi definisi paradigmatis dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. 1. Untuk mengembangkan pola berpikir. 2. Mempengaruhi sikap pembaca atau pendengar. 3. Mendukung argumentasi atau pembuktian dan memberikan efek persuasif. 3. Definisi luas. Definisi luas adalah batasan pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas satu paragraf. Definisi ini diperlukan pada konsep yang rumit yang tidak dapat dijelaskan dengan kalimat pendek. Silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat yang terkenal, Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari 2 premis dan 1 konklusi. Silogisme itu adalah sebuah penyimpulan tidak langsung yang terdiri dari 2 proposisi, lalu disimpulkan menjadi proposisi baru atau konklusi. Macam-macam silogisme. 1. Silogisme kategorik. Silogisme kategoris adalah salah satu penyimpulan deduktif yang mempergunakan mediasi. Terdiri dari 3 proposisi kategoris. 2 proposisi yang pertama disebut premis mayor dan premis minor, sedangkan yang ketiga disebut konklusi atau kesimpulan. Premis mayor yakni premis yang memiliki kuantitas dan luas pengertian universal, sedangkan premis minor yakni premis yang memiliki kuantitas dan luas pengertian partikular atau
atau singular. Unsur penting yang terdapat di dalam silogisme kategoris adalah sebagai berikut. A. 3 buah proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. B. 3 buah term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penengah. Silogisme disyungtif. 2. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari term antecedents atau term konsekuen premis mayornya. Sebenarnya silogisme hipotetis tidak mempunyai premis mayor maupun premis minor, karena kita ketahui premis mayor itu mengandung term predikat pada konklusi, sedangkan premis minor itu mengandung term subjek pada konklusi. Silogisme kondisional berpremis mayor proposisi kondisional, sedangkan silogisme disyungtif berpremis mayor proposisi disyungtif. Di silogisme disyungtif, premis mayor menawarkan dua kemungkinan, sementara premis minornya mengingkari atau membenarkan salah satu dari dua kemungkinan itu. Kesimpulannya, memilih kemungkinan yang lain. Generalisasi. Generalisasi dalam logika adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Generalisasi tidak pernah sampai kepada kebenaran pasti, tetapi kebenaran kemungkinan besar, probability. Macam-macam generalisasi. 1. Generalisasi sempurna. Generalisasi yang seluruh fenomena menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki, seperti setelah kita melihat dan menyelidiki dari keseluruhan bulan Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari setiap bulan kita setelah kita selidiki tanpa ada yang ketinggalan. 2. Generalisasi tidak sempurna. Generalisasi yang kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena dan kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang suka bergotong royong, kemudian diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong, maka penyimpulan ini adalah generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna tidak dapat menghasilkan kesimpulan hingga tingkat pasti, sebagaimana generalisasi sempurna. Akan tetapi, corak generalisasi ini jauh lebih praktis dan lebih ekonomis dibandingkan dengan generalisasi sempurna. Analogi. Secara etimologi, analogi dalam bahasa Indonesia adalah kias, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan gasa, yang berarti mengukur dan membandingkan. Sedangkan secara terminologi, analogi adalah proses penalaran dari satu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis. Kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Bentuk argumen ini tidak pernah menghasilkan kebenaran mutlak. 2. Analogi deklaratif merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Analogi deklaratif bermanfaat untuk menjelaskan masalah yang hendak diterangkan. Hubungan kausalitas. Untuk dapat mengendalikan lingkungan, kita harus memiliki pengetahuan tertentu tentang hubungan-hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Begitulah, untuk menyembuhkan suatu penyakit, seorang dokter harus mengetahui apa yang menyebabkannya, dan ia harus mengerti akibat-akibat dari obat yang ia berikan. Karena perkataan sebab memiliki beberapa arti, maka kita harus memahami pengertian yang akan digunakan. Sebab dapat berarti kondisi yang perlu dan dapat berarti kondisi yang cukup. Perkataan sebab digunakan dalam arti kondisi yang perlu jika yang menjadi masalah adalah hal meniadakan atau mengeliminasi gejala tertentu yang tidak diinginkan. Untuk meniadakannya, orang hanya harus mencari kondisi yang diperlukan untuk adanya gejala itu dan kemudian meniadakan kondisi tersebut. Misalnya, dokter memberikan obat yang dapat mematikan kuman tertentu. Kuman ini adalah sebab atau dalam arti kondisi yang perlu dari penyakit. Karena tanpa kehadiran kuman tersebut, penyakit itu tidak mungkin ada.
Drs. Haji Mundiri dalam memberikan pengertian sebab membaginya menjadi sebab yang mesti dan sebab yang menjadikan. Sebab yang mesti adalah suatu keadaan bila tidak ada maka akibatnya tidak akan terjadi, tetapi dengan adanya akibatnya tidak harus terjadi. Oksigen merupakan sebab adanya kebakaran. Tanpa adanya oksigen tidak mungkin kebakaran bisa terjadi. Adapun sebab yang menjadikan adalah suatu yang adanya menyebabkan akibat lahir, sedangkan tidak adanya juga akibat tidak mungkin terlaksana. Dengan kata lain, sebab yang menjadikan adalah suatu yang ada atau tidaknya menentukan ada dan tidak adanya akibat. Kompor meledak adalah sebab yang mengakibatkan seluruh rumah di gang X menjadi abu. Tetapi kita harus ingat bahwa sebab yang menjadikan dapat terlaksanakan bila sebab yang mesti juga ada. Meskipun kebakaran seluruh gang itu tidak akan terlaksana. Jadi meledaknya kompor merupakan sebab yang menjadikan kebakaran. Sedangkan sebab yang menjadikan, yaitu ada dan tidaknya sebab ini akan menentukan ada dan tidaknya akibat. Induksi yang mendasar kepada aksioma sebab bila dirumuskan berbunyi: A. Tidak ada suatu itu disebut sebab bagi suatu akibat bila ia tidak dijumpai pada sebab saat akibat terjadi. B. Tidak ada suatu itu disebut sebab bagi suatu akibat bila ia dijumpai pada saat akibat tidak terjadi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.